Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok H yang akan mempresentasikan materi terkait tanaman obat yang berkhasiat sebagai anti asma. Kelompok H sendiri terdiri dari Ari Aditya Wibowo dengan nomor NIM 0719110051, Dilia Dara Maisa dengan nomor NIM 0721111083, Rosmalia dengan nomor NIM 0719111044, dan saya sendiri yaitu Zahwaza Azrilia Rivianto dengan nomor NIM 0721111037. Masuk ke dalam materi, asma adalah gangguan inflamasi kronis pada saluran pernafasan, ditandai episode berulang mengi, sesak nafas, sesak dada, dan batuk. Faktor pencetus asma menyebabkan fase sensitisasi antibodi imuglobin E meningkat. Alergen berikatan dengan antibodi IgE dengan cara melekat pada sel mas. Sel mas mengandung netral triktase yang mempunyai bermacam aktivitas proteolitik, antara lain aktivitas komplement, memecahkan fibrinogen, dan pembentukan kinin, sehingga menyebabkan sel ini berdegranulasi mengeluarkan berbagai macam mediator. Inflamasi menginduksi dilepaskannya mediator yang dapat mengaktifasi sel target di saluran nafas dan mengakibatkan bronkokonstriksi, kebocoran mikrovaskuler, dan edema, hipersekresi mukus, dan stimulasi refleks saraf. Selanjutnya, untuk pengobatan asma sendiri memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mencegah serangan, dan tujuan kedua mengontrol atau mengubah perjalanan penyakit. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai kedua tujuan tersebut yaitu menggunakan terapi komplementer dengan menggunakan bahan alam. Masyarakat Indonesia turun-temurun secara tradisional menggunakan bahan alam dalam mengatasi berbagai penyakit. Tanaman dapat menghasilkan metabolit sekunder yang memiliki banyak khasiat dalam mengatasi berbagai penyakit. Kemampuan tanaman dalam mengatasi penyakit disebabkan adanya efek sinergisme antara senyawa metabolit sekunder. Selain itu, senyawa metabolit sekunder memiliki polyvalent activity sehingga memungkinkan mengatasi berbagai penyakit. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Rosmalia. Masih di mute. Baik, selanjutnya di sini ada mekanisme asma. Faktor pencetus asma menyebabkan fase sensitivitas antibodi IgE meningkat. Alergen berikatan dengan antibodi IgE dengan cara melekat pada sel mas. Sel mas mengandung neutral triptase yang mempunyai bermacam aktivitas proteolitik, antara lain aktivitas komplement, pemecahan fibrinogen, dan pembentukan kinin, menyebabkan sel ini berdegranulasi mengeluarkan berbagai macam mediator. Beberapa mediator yang dikeluarkan adalah histamin, leukotrin, faktor hemotaktin, eosinophil, dan bradykinin yang berperan pada bronkokonstriksi. Hal itu akan menimbulkan efek edema lokal pada dinding bronkiolus kecil, sekresi mukus yang kental dalam lumen bronkiolus, dan spasme otot polos bronkiolus, sehingga menyebabkan inflamasi saluran napas. Penguatan respons inflamasi bisa juga terjadi melalui jalur antigen yang tidak spesifik, seperti neurokinin, eikosanoid, atau mediator-mediator lain. Selain itu, sel-sel struktural
Saluran nafas juga memainkan peran pemeliharaan respon aktif pada induksi inflamasi. Pencetus asma pada jalur saraf otonom disebabkan kerusakan epitel bronkus oleh mediator yang dilepaskan pada beberapa keadaan tanpa melibatkan sel mas, misalnya pada hiperventilasi, inhalasi udara dinding, asap, kabut, dan SO2. Reaksi asma terjadi melalui refleks saraf. Ujung saraf efferents vagalan mukosa yang terangsang untuk melepas neuropeptid sensorik senyawa P, neurokinin A, dan kalsitonin genen relate peptid atau CGRP. Neuropeptida itulah yang menyebabkan terjadinya bronkokonstriktis, edema bronkus, eksudasi plasma, hipersekresi lendir, dan aktivasi sel-sel inflamasi. Kemudian di sini ada tanamannya, yaitu yang pertama ada daun kelor, di mana kingdomnya ada Plantae, divisinya ada Magnoliptita, kelasnya ada Magnoliopsida, ordonya ada Brachycales, familinya ada Morigaceae, genusnya ada Moriga, spesiesnya ada Moriga oelvera L. Di sini daun kelor merupakan pohon yang dapat mencapai ketinggian hingga 15 meter. Tanaman ini memiliki satu batang utama dengan lebar 10 sampai 45 cm yang dilindungi kulit berwarna abu-abu pucat. Batang mudanya memiliki permukaan halus dengan tunas berwarna kehijauan. Kemudian di sini ada screening fitokimia di daun kelor. Screening fitokimia ekstrak biji Moriga oelvera mengandung senyawa tripenoid, anthraquinone, steroid, alkaloid, flavonoid, dan glikosida. Aktivitas antiinflamasi juga diketahui berasal dari aurantiamid asetat dan 1,3 di benzil urea yang diisolasi dari akar kelor. Kemudian di sini ada mekanisme kerja dari daun kelor. Ekstrak biji kelor efektif dalam melawan reaksi hipersensitivitas dan efektif menstabilkan sel mas. Sekresi etanol kelor mengandung senyawa steroid, saponin, flavonoid, dan glikosida saponin dilaporkan dapat menstabilkan sel mas. Flavonoid memiliki aktivitas merelaksasi otot polos dan sebagai bronkodilator. Senyawa apigenin dan luteolin diketahui dapat menghambat pelepasan histamin basofil dan pelepasan neutrofil glukoronidase dan memiliki aktivitas sebagai anti-alergi. Penelusuran mekanisme aksi dalam penelitian secara in vitro dengan kelompok kelinci uji yang diberikan ekstrak etanol biji kelor 100 mg per kilogram dan 200 mg per kilogram setengah jam sebelumnya penelitian. Kemudian diberikan histamin 0,25% dari asterol untuk keadaan prekonvulasi. Kelor memiliki aktivitas spasmolitik spesifik pada otot polos. Selain kegiatan bronkodilatasi, antagonisme mediator tertentu dilepaskan dari sel mas. Sebuah perlindungan yang signifikan dari sel mas peritoneum tikus dari gangguan oleh antigen dan ekstrak dari kelor maupun mengganggu pelepasan dan
atau sintesis mediator peradangan, menunjukkan aktivitas menstabilkan sel masnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ari Aditya Wibowo. Selanjutnya ada jinten hitam dengan klasifikasi lingam lantai, sublingam, tengah xenopigmenta, superdefisi, spermatopita, defisi, magnoliopita, kelas magnoliopsida, subkelas magnolidae, ordo Ranuncula, famili Ranunculaceae, genus Nigella L, spesies Nigella sativa. Kemudian tanaman jinten hitam atau Nigella sativa memiliki ciri morfologi yaitu batang tegak, berwarna hijau, dan berbulu asat. Tanaman jinten hitam dapat tumbuh setinggi 40 hingga 70 cm. Jinten hitam dapat ditemukan di semak-semak. Tanaman ini tergolong tanaman dengan akar tunggal. Kemudian tanaman yang terdapat dalam jinten hitam yaitu Himocrinum specimen 4 isopropyl 9 metoksid 1 metil 1 sikloheksan dan longifelan, adjugen, dan arfakol. Himocrinum sebagai antiinflamasi dan cara penggunaannya yaitu digunakan sebagai minyak biji jinten hitam. Kemudian untuk mekanisme kerjanya, jinten hitam dapat mengurangi pemasukan ion kalsium ke dalam sel, sehingga mengurangi proses degranulasi sel mas dan memiliki aktivitas imunomodulator yang berperan penting dalam stabilitas TH1 dan TH2. Yang penting dalam yang erat kaitannya dengan reaksi inflamasi. Jinten hitam memiliki kandungan utama yang dinilai memiliki berbagai aktivitas farmakologis yaitu himocrinum dan migelon. Migelon dapat menurunkan histamin darah yang diproduksi sel-sel mas melalui penurunan kadar kalsium intrasel. Himocrinum berperan menurunkan sitokin hasil produksi IL-2 yaitu IL-5 dan IL-3 serta penurunan IgE serum. Asam linoleat yang terkandung dalam jinten hitam mempunyai efek anti-alergi dengan kemampuannya antara lain menurunkan TNF-17 yang merupakan sitokin pro-inflamasi, menurunkan produksi histamin sehingga mencegah proses inflamasi lebih lanjut dan penurunan pembentukan IgE sehingga menghambat terjadinya degranulasi sel mas. Selain itu, himocrinum sebagai antiinflamasi dengan menurunkan sitokin TH2 yaitu IL-4, IL-5, dan IL-13 nucleosinopila lipogenase serta siklooksigenase. Serum IgE menghambat masuk Ca2+ sehingga dapat mencegah degranulasi sel mas serta menurunkan TNF. Sehingga pemberian minyak biji jinten hitam mampu menurunkan tingkat infiltrasi sel-sel radang pada saluran pernapasan. Pengujian menggunakan model menik pada asma yaitu dengan pemejanan ovalbumin menyebabkan terjadinya proses peningkatan derajat inflamasi yaitu derajat 4 atau 48% dan 4 atau 91,7%. Minyak biji jinten hitam mampu menurunkan derajat infiltrasi bronkus secara bermakna dan kemampuannya tidak jauh berbeda dengan kelompok antihistamin generasi ketiga. Kemudian ada jablukan lantai defisi spermatopita, subdefisi angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Solanales, famili Solanaceae, marga Physalis, spesies Physalis angulata.
bilang terus bisalis anulenta L adalah spesies dari Solanaceae memiliki buah yang dapat dimakan di beberapa negara wilayah tropis dan subtropis di dunia sebagai pohon obat dan buah. Banyak tumbuhan bercabang di semak yang secara tumbuh dan bisa tumbuh mencapai 1 meter. Buah berbentuk lonjong, namun bentuk yang paling khas adalah kelopak yang berbuah membesar untuk menutupi buah dan menggantung ke bawah seperti nipis lentera. Setiap buah memiliki bentuk seperti mutiara berwarna. Daun tunggal bertangkai bagian bawah tersebar. Kondisi daun yang atas berpasangan, helai bulat, telur bulat memanjang, lancet dengan ujung runcing. Ujung tidak sama atau runcing, tumpul, membulat, meruncing, tetapi rata atau bergelombang bergigi. Kemudian kandungan yang terdapat pada ciptukan yaitu saponin, flavonoid, polifenol, asam halogenat, zat gula, elaik, asid, dan sisalin. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilea. Mekanisme kerja cipukan, analisis komponen bioaktif dengan GSMS, HPLC, UV-FYS, dan FTIR menunjukkan bahwa daun yang matang pada GSMS menunjukkan adanya asam henesosanoik, asam oktadekonoat, asam stearat, dan asam oktadeksa. Profil HPLC menunjukkan terdapat 4 senyawa fenolik, yaitu asam elagik, katekol, asam galat, dan katekin. Hasil analisis FTIR memberikan klarifikasi adanya fenol, alkana, aldehida, alkohol, sekunder, asam amino, dan amina aromatik senyawa halogen. Ciplukan mengandung alkohol pada daun yang menunjukkan harga RV yang hampir sama dengan standar belladonna yang mengandung antara lain alkaloid, atroponin, dan skopolamin. Kandungan atropin berperan sebagai antikolinergik yang dapat merelaksasikan otot polos saluran nafas yang merupakan salah satu terapi pada asma. Ekstrak daun cipukan menimbulkan efek relaksasi otot polos trakea yang bermakna pada dosis 0,5% dan dosis 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa pada 2 dosis tersebut mulai menimbulkan respon relaksasi trakea. Diduga daun cipukan bekerja sebagai antikolinergik setelah stimulasi oleh histamin, juga dapat memulai efek antihistamin atau sebagai agonis pada beta adrenergic. Daun sirih dengan Kindomia plantae, divisinya Magnoliptia, kelasnya Magnolipsida, ordonya Piperales, familinya Piperaceae, marganya Piper, spesiesnya Piper Bettler L. Ciri merupakan tumbuhan yang merambat dan bersandar pada batang pohon lainnya yang tingginya 5-15 meter. Ciri memiliki daun tunggal, letaknya berseling dengan bentuknya bervariasi mulai dari bundar telur atau bundar lonjong. Pangkal yang berbentuk jantung atau agak bundar, berlekuk sedikit, ujungnya daun runcing, pinggir daunnya rata agak menggulung ke bawah, panjangnya sampai 5-18 cm, lebarnya 3-12 cm, daunnya berwarna hijau, permukaannya agak kasar, kusam, tulang daunnya agak menonjol, bau aromatika khas, rasanya pedas. Screening fitokimia dari ekstrak daun sirih terdapat etanos 96%, daun sirih air, Piper Bettler L menunjukkan bahwa ekstrak mengandung kandungan senyawa yaitu alkaloid, flavonoid, katekin, tanin, dan sterol dan fenol. Mekanisme kerja daun sirih
yaitu daun sirih memiliki kemampuan dan mengatasi asma. Hasil pengujian menunjukkan ekstrak etanol dan daun sirih memiliki efek yang signifikan dalam mengatasi asma. Daun sirih diketahui mengandung senyawa fenol yang sangat tinggi sehingga mempunyai aktivitas antioksidan yang kuat dan beberapa aktivitas lainnya. Aktivitas antiinflamasi dari daun sirih sebagai antiinflamasi dapat menurunkan asma bronkial yang disebabkan oleh inflamasi pada saluran pernafasan. Selain itu, radikal bebas superoksida yang dapat menyebabkan asma bronkial yang dicegah dengan aktivitas antioksidan dari kulit batang daun sirih. Aktivitas antiinflamasi dari kulit batang daun sirih ini dapat mencegah terjadinya bronkokonstriksi yang disebabkan oleh pelepasan histamin oleh tubuh sehingga dapat menurunkan beberapa kasus penyakit asma bronkial. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih.